Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Mau Belajar bersama saya Fahrudin Pakaya. Di mana hari ini kita akan membahas pertemuan ketiga untuk mata kuliah Arsitektur Enterprise. Saya memilih salah satu framework atau kerangka kerja yang biasa dipakai untuk pengembangan arsitektur enterprise, yaitu TOGAF. TOGAF atau Open Group Architecture Framework saya pilih sebagai kerangka kerja yang mungkin akan menjadi tugas bagi mahasiswa, tugas besar UTS. Ada dua alasan kenapa memilih TOGAF Framework. Yang pertama, karena TOGAF adalah framework yang banyak digunakan perusahaan dalam pengembangan arsitektur enterprise-nya. Dan yang kedua, dalam pengembangannya TOGAF lebih mengutamakan diskusi terbuka atau meeting antara seluruh tim pengembang, stakeholder, aktor, dan seluruh komponen yang ada dalam perusahaan. Ada 3 aturan materi yang ingin dijelaskan hari ini. Yang pertama, apa itu TOGAF? What is TOGAF? Outline materi kedua, bagaimana kita belajar atau mengetahui tentang TOGAF, how to learn TOGAF. Dan yang ketiga, metode pengembangan arsitektur TOGAF, Architecture Development Method atau biasa disingkat dengan ADM. Kita masuk kepada poin pertama, apa itu TOGAF. Nah, ada 3 poin penting yang ingin saya diskusikan mengenai apa itu TOGAF, di mana kita akan berbicara dahulu tentang poin 1.1, yaitu sejarah atau histori dari TOGAF itu sendiri. Kemudian pada poin 1.2 saya ingin berbicara tentang tujuan penggunaan atau pengembangan TOGAF, goalnya seperti apa. Dan yang ketiga, alasan mengapa perusahaan memilih menggunakan TOGAF untuk poin 1.3. Kita mulai dulu dari histori. Jadi secara histori atau sejarah, TOGAF adalah salah satu metode pengembangan arsitektur enterprise yang dilakukan secara bertahap, terperinci, menggunakan aturan yang telah ditetapkan. Pada awal berdirinya, TOGAF itu diadopsi dari salah satu arsitektur framework for information management atau TFIM yang digunakan atau yang dibuat oleh Departemen Amerika Serikat pada tahun 1995 untuk mendukung kegiatan organisasi pada Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nah, dalam perkembangannya TOGAF mulai banyak dipakai untuk membuat atau mengembangkan arsitektur enterprise pada berbagai macam lingkup perusahaan. Nah, ada beberapa tujuan utama atau tujuan yang digunakan untuk pengembangan framework TOGAF, di mana jika berkaca dari penjelasan pada video sebelumnya, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, terutama berhubungan dengan tantangan organisasi untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan dalam bisnisnya. Bagaimana perusahaan bisa merancang sebuah platform yang stabil untuk mendukung kegiatan bisnis dan mencapai tujuan perusahaan. Nah, di mana jika kita melihat sebuah perusahaan ketika awal mulai berdiri, itu pasti memiliki target yang ingin dicapai. Dalam hal ini, pada bagian ini saya coba menjelaskan di mana ada sebuah contoh perusahaan misalnya berdiri pada tahun 95, pasti dia memiliki target yang ingin dicapai, di mana pada tahun 5 tahun ke depan perusahaan pasti memiliki rancangan bisnis yang harus dia capai atau yang harus dia kerjakan terlebih dahulu untuk dia capai. Nah, untuk mencapai itu maka dia perlu adanya sebuah rancangan platform yang stabil agar supaya target dia 5-10 tahun ke depan dapat dia capai. Dan mungkin untuk beberapa tahun ke depan dia ingin mempunyai sebuah
impian agar supaya bisnis saya di masa depan mungkin bisa go public dan semakin berkembang. Nah, dengan harapan ini, maka disusunlah sebuah arsitektur enterprise dengan tujuan agar supaya perusahaan memiliki panduan dalam pembuatan arsitektur bisnisnya. Selain itu, dengan adanya arsitektur enterprise ini, khususnya kerangka kerja TOGAF, maka layanan atau perusahaan memiliki pusat bisnis layanan pada sebuah satu platform aplikasi. Dan dari platform aplikasi ini, perusahaan memiliki sebuah software system yang dapat mendukung hubungan antarmuka dari stakeholder, platform, dan lingkungan bisnis yang ada pada perusahaan. Nah, berkaca dari tujuan pengembangan inilah, maka muncul berbagai macam alasan mengapa perusahaan memilih menggunakan TOGAF sebagai kerangka kerja dalam pengembangan arsitektur enterprise. Di mana jika melihat dari literatur yang ada 3 hal utama yang mendorong perusahaan mengapa memilih TOGAF. Alasan yang pertama itu adalah berhubungan dengan layanan yang sifatnya universal, di mana framework TOGAF menyediakan model layanan yang dapat digunakan untuk membangun sistem apapun. Layanannya bersifat universal, bisa dipakai pada berbagai macam skala perusahaan. Nah, terkait dengan poin kedua skala ini, TOGAF juga dalam beberapa kajian, dalam beberapa sumber, ditemukan juga mulai dikembangkan pada berbagai macam skala organisasi. Contohnya mulai ada pada organisasi pemerintahan, organisasi yang untuk perusahaan besar, manufaktur, dan bahkan juga dalam beberapa literatur terbaru, TOGAF juga sudah mulai banyak digunakan untuk perusahaan dalam skala kecil, contohnya seperti UKM ataupun industri dalam skala rumah tangga. Nah, untuk poin ketiga, mengapa perusahaan memilih TOGAF? Karena TOGAF dapat memastikan rancangan arsitektur tingkat tinggi yang terpusat dalam satu aplikasi untuk memberikan solusi bisnis yang lengkap dan akurat terhadap perusahaan. 3 hal inilah yang mendorong perusahaan kenapa lebih banyak memilih menggunakan TOGAF dalam rancangan arsitektur enterprise. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa itu TOGAF berdasarkan sejarah, berdasarkan kepada tujuan pengembangan dan alasan mengapa perusahaan memilih TOGAF, maka ada baiknya kita belajar lebih lanjut tentang TOGAF itu sendiri. Nah, dalam outline materi tentang how to learn about TOGAF, bagaimana kita mempelajari atau memahami tentang TOGAF, ada 4 poin utama yang ingin saya angkat. Yang pertama itu berhubungan dengan syarat pengembangan. Yang kedua, saya akan mengenalkan sedikit tentang arsitektur development method karena ada pembahasan lebih lanjut untuk arsitektur development method. Yang ketiga tentang teknik reference model atau TRM, dan yang keempat standard information base. Nah, kita mulai dulu dengan syarat pengembangan. Dalam beberapa literatur untuk pengembangan TOGAF, maka ada 4 poin utama yang biasa dipakai atau biasa ditemukan pada pengembangan arsitektur dengan kerangka kerja atau framework TOGAF. Dimana yang pertama itu adalah landasan teori, yang kedua adalah metode, yang ketiga adalah rancangan blok grafik, dan yang keempat standar open group. Kita mulai dulu dari landasan teori. Jadi untuk mengembangkan TOGAF, sebuah perusahaan, tim pengembang, dan manajemen perusahaan membutuhkan adanya sebuah skenario. Skenario di sini dibutuhkan untuk menghubungkan atau merancang bagaimana arsitektur bisnis ini bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan bisnis
persyaratan bisnis, aktor, dan hasil yang ingin dicapai ketika perusahaan ingin mengembangkan arsitektur enterprise-nya atau mengembangkan perusahaannya menjadi lebih baik, lebih berkembang. Nah, skenario ini dibutuhkan untuk dilakukan pengembangan dengan metode ADM. Apa itu ADM? ADM adalah Architecture Development Method, adalah metode pengembangan yang biasa dilakukan untuk mengembangkan arsitektur enterprise dengan framework TOGAF. Ada 8 langkah yang biasa dipakai dalam pengembangan dengan kerangka kerja TOGAF ini. Yang pertama yang terperinci, di mana dalam pengembangannya itu bersifat membangun, memelihara, dan mengimplementasikan arsitektur dari sebuah perusahaan, arsitektur enterprise dari sebuah perusahaan. Nah, setelah metode ini dikembangkan atau rancangan ini dari skenario kemudian dilakukan pengembangan dengan metode yang ada, maka hasil air yang ingin dicapai atau hasil air yang mungkin ditargetkan adalah munculnya sebuah rancangan blok atau grafik, di mana dalam rancangan blok atau grafik ini itu ada referensi model yang biasa disarankan dalam kerangka kerja TOGAF atau biasa disingkat menjadi TRM. Nah, TRM ini merupakan ilustrasi dari teknis rancangan interface yang terdiri dari 3 lapisan layer atau disebut sebagai blueprint atau cetak biru yang mencakup dari rancangan perangkat lunak aplikasi, platform aplikasi, dan infrastruktur komunikasi. Nah, setelah rancangan blok dan grafik ini terurai atau dapat dirancang dan dibuat dengan baik, maka di poin keempat itu harus mengikuti standar yang ada dari sistem open group untuk rancangan arsitek. Jadi meskipun standar ini bukan masuk dari bagian rancangan utama, namun dengan mengikuti standar yang ada, dengan mengikuti acuan yang ada, maka diharapkan rancangan dari arsitektur enterprise dengan framework TOGAF ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rancangan atau standar open group yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, ketika kita sudah mulai bisa mengikuti syarat pengembangan, maka diharapkan perusahaan atau pengembang dari arsitektur enterprise ini memiliki ideologi dan pemahaman yang jelas bahwa dalam pengembangan ini minimal harus memiliki 4 syarat ini. Baik, kita lanjut kepada metode pengembangan dari arsitektur enterprise dengan kerangka atau framework TOGAF. Arsitektur Development Method poin 2.2. Ada 8 langkah terperinci dalam pengembangan arsitektur TOGAF, di mana bisa dilihat pada 8 langkah ini. Nanti ada penjelasan pada slide selanjutnya. Namun dari beberapa referensi yang saya baca menyebutkan bahwa TOGAF ada 4 unsur pentingnya. Dibagi 4 dari 8 langkah ini ada 4 unsur pentingnya. Dimulai dari poin pertama itu strategi bisnis atau disebut dengan masuk pada tahapan preliminary, di mana tahapan preliminary ini akan mencari kebutuhan bisnis, studi pustaka dan literatur dengan pendekatan analisis bisnis, mungkin juga biasa disebut pendekatan dengan analisis SWOT untuk mencari kebutuhan yang perlu atau disiapkan untuk melakukan rancangan selanjutnya. Nah,
Di poin berikut, di poin 2 itu terkait dengan motivasi bisnis. Di mana dalam poin motivasi bisnis ini itu saya umpamakan ada di poin A, itu berhubungan dengan arsitektur visi, di mana dalam arsitektur visi ini berkaitan dengan stakeholder, ruang lingkup, dan tujuan pengembangan atau tujuan menggunakan arsitektur enterprise yang berkaitan dengan rencana pengembangan arsitektur enterprise pada perusahaan. Nah, poin ketiga itu berkaitan dengan rancangan bisnis, rancangan sistem, dan rancangan teknologi, di mana ini biasa disebut sebagai core layer dari pengembangan arsitektur enterprise pada perusahaan. Terdiri dari arsitektur bisnis dan usaha, arsitektur sistem, ada isinya biasa bersifat terdapat UML, DBMS, ERD, EFD. Kemudian ada arsitektur teknologi dengan luarannya biasa ditemukan TRM, aplikasi, dan software. Untuk poin keempat itu adalah implementasi dan migrasi, di mana ini sudah berhubungan dengan kegiatan pada manajemen perusahaan, di mana di sini dimulai dari poin E, opportunity dan solution, kemudian ada migration planning, di poin F, poin G ada implementasi, dan poin H ada arsitektur change management. Jadi ada peluang, rencana migrasi, implementasi sistem, dan penyelesaian pada manajemen organisasi. Nah, arsitektur development ini banyak dipakai atau merupakan perangkat metode kerja yang banyak dipakai dalam pengembangan arsitektur enterprise dengan perangkat kerja TOGAF. Selanjutnya apa yang perlu kita ketahui lagi tentang framework TOGAF? Itu masuk kepada poin ketiga adalah Technical Reference Model atau disingkat TRM. Nah, TRM ini seperti yang saya bilang, intinya adalah luarannya biasa ditemukan dalam bentuk grafik atau blok, atau biasa orang sebut dia sebagai rancangan biru, blueprint dari sebuah rancangan organisasi, di mana TRM ini menyediakan sebuah model layanan, platform umum, aplikasi, dan software sistem dan blok grafik untuk menjelaskan hubungan antarmuka dari sistem aplikasi, software, dan aplikasi bisnis yang saat ini sedang dirancang oleh tim pengembang dalam rancangan arsitektur enterprise sebuah perusahaan. Dimana jika kita melihat contoh pada bagan ini, pada gambar ini, kita akan melihat adanya rancangan platform aplikasi, kemudian ada platform network management di sini. Nah, network rancangan ini biasa ditemukan terdiri dari rancangan network layer, rancangan sistem operasi layer, dan rancangan software layer. Nah, rancangan ini nanti biasa dalam bentuk satu kesatuan yang akan dipisah sesuai dengan rancangan sistem dan rancangan teknologi. Nah, di poin terakhir yang harus kita ketahui tentang TOGAF framework yaitu adalah Standard Information Base. Apa itu Standard Information Base atau biasa disingkat SIB? Adalah database utama dan panduan tentang standar sistem informasi grup. Mengapa harus SIB? Karena SIB ini merujuk dari badan standar formal yang telah ditetapkan, biasa berbentuk ISO atau IEEE, merupakan pembuat standar otokratif dari Internet Society dan konsorsium yang biasa dirujuk dalam pengembangan arsitektur bersifat open group. Tujuan SIB itu pengembangan arsitek dalam prosedur teknis sesuai dengan panduan dan informasi umum untuk pengembangan open group. Nah, bagaimana caranya untuk memanfaatkan SIB? Beberapa ahli open group termasuk framework TOGAF ini akan menautkan database pusat untuk mencari rancangan yang relevan dengan rancangan bisnis perusahaan. Nah, konteks XIB dapat digunakan untuk menghasilkan daftar yang dinamis, disusun sesuai dengan taksonomi TOGAF,
Hasilnya dalam bentuk TRM yang didukung oleh open group sesuai dengan rancangan pada sistem terbuka berdasarkan kebutuhan yang ada untuk rancangan bisnis pada sebuah perusahaan. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk bagaimana rancangan atau bagaimana memahami tentang TOGA. Materi selanjutnya akan menjelaskan tentang arsitektur development method atau metode pengembangan arsitektur, di mana tadi sudah disebutkan sebelumnya ada 8 langkah pengembangannya. Namun biasa jika kita simak pada gambar layer ini kita bisa menemukan ada poin A sampai poin H, ada 8 langkah yang disertai dengan diawali pada tahapan preliminary terlebih dahulu. Untuk tahapan preliminary, langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam pengembangan arsitektur enterprise dengan kerangka kerja TOGA itu adalah investigasi awal dengan mencari kebutuhan yang disesuaikan dengan rancangan arsitektur enterprise dari sebuah perusahaan. Kemudian langkah kerja biasa yang ditemukan pada rancangan arsitektur visi itu berkaitan dengan definisi kegiatan bisnis, stakeholder atau aktor-aktor yang akan terlibat dalam rancangan bisnis, dan visi serta tujuan dari organisasi bisnis. Pada kerangka kerja ketiga, kegiatan yang biasa ditemukan untuk arsitektur bisnis berkaitan dengan rancangan aktivitas dari kegiatan bisnis utama dan kegiatan bisnis pendukung dari perusahaan. Nah, untuk poin 3, arsitektur sistem, kegiatan yang biasa ditemukan berkaitan dengan rancangan UML dan relasional dari rancangan bisnis yang ada pada poin 2. Sedangkan untuk rancangan arsitektur teknologi biasa ditemukan berkaitan dengan software dan aplikasi bisnis, blok TRM atau biasa disingkat dengan blueprint. Nah, untuk poin 5 sampai dengan poin 8 itu adalah berkaitan dengan kegiatan pada manajemen organisasi perusahaan, di mana pada poin 5 itu opportunity solution biasa mencakup kegiatan parameter perubahan lingkungan pada organisasi dan melakukan identifikasi pada peluang baru. Poin 6 untuk migrasi planning, kegiatan berkaitan dengan roadmap implementasi, timeline, dan analisis hasil. Sedangkan untuk poin 7, implementasi governance, itu berkaitan dengan rincian pelaksanaan proyek dan kontrak kerja. Dan yang ke-8 itu berkaitan dengan change management, yaitu perubahan dan integrasi sistem baru yang telah dirancang pada sebuah perusahaan. Sekian penjelasan untuk kuliah hari ini, akan dilanjutkan pada kesimpulan untuk video berikutnya terkait dengan TOGA. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Namun jangan lupa untuk terus support dan dukung channel saya, channel pembelajaran dari IGO Fahrudin Pakaja, channel Mau Belajar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ciao.